Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Yuk kita mulai. Yang pertama di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Ada penjumlahan. Yang kedua ada pengurangan, lalu ada perkalian dan ada pembagian. Di sini kita akan mulai dengan operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat hasilnya tuh belum tentu sama dengan penjumlahan bilangan asli atau bilangan cacah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena seperti yang udah kita tahu sebelumnya ya, kalau di bilangan bulat itu ada bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Sedangkan untuk bilangan asli dan bilangan caca itu tidak ada bilangan negatifnya ya. Dan untuk bilangan asli juga tidak ada angka nolnya. Maka dari itu hasil penjumlahan bilangan bulat belum tentu sama dengan penjumlahan bilangan asli ataupun bilangan caca. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut dengan pengoperasian penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh 7 plus 3. Terus Ibu juga udah punya garis bilangan. Jadi kita langsung gambar aja ya. Di sini kita mulai dari angka 0. Pokoknya gambar itu mulai dari angka 0 ke 7. Karena yang ditanyain kan kita ketahuin adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan bener kan? Kita langsung gambar aja di garis bilangannya dari 0 ya. Ingat, gambarnya dari 0 lalu ke 7. Sebentar. Ya, seperti itu ya. Kita gambar ke 7. Ingat, ada garisnya karena menunjukkan itu ke arah kanan, positif ya. Ingat, 7-nya positif. Lihat. Yang karena yang tanyain 7 plus 3. Lalu di sini kita tandain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya 7 plus 3. Berarti di sini kita akan menggambar garis 3 ya. Coba ketiga dari 7. Ingat ya, mulainya berarti dari 7 ke 3. 1 2 3 karena ditambah 3 ya. Ke arah kanan. Ingat ya, ke arah kanan karena 7 plus 3. Berarti kalau plus itu adanya di sebelah kanan. Iya, seperti itu ya. Terus kita garisin nih. Iya, jadi kemana tuh? 7 ditambah 3 ya 10 ya. Seperti itu. 7 tambah 3 sama dengan 10 untuk garis bilangan seperti ini. Ya, gampang ya. Kita coba lagi untuk contoh yang kedua. Yuk. Lalu yang kedua, Ibu ada contoh soal min 2 plus 6. Di sini kita punya min 2. Ya kan? Berarti ini dimulai dari 0 ya. Selalu dimulai dari 0. 0 kata dia min 2 berarti 1 2. Berarti ada di sini ya. Ya kan? Berarti kita bisa garisin ya. Min 2, min 2, min 2. Kita garisin ke min 2-nya. Min 2. Katanya begitu kan? Ada min 2. Lalu kata dia min 2 plus 6. Berarti dari min 2 plus 6. Kalau plus berarti arah ke kanan. Berarti dari min 2 ke kanan 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada di mana? Ada di plus 4 maksudnya ya. Jadi dari min 2 kita ke plus 4. Karena plus ya, plus itu selalu ke kanan. Kalau minus itu ke kiri. Ingat ya. Kalau plus ke kanan, kalau minus ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi hasil min 2 plus 6 sama dengan berapa? 4. Iya, begitu. Gampang kan?
Nah, untuk contoh yang ketiga, coba kalian lihat ada min 5 plus 7. Gimana nih caranya ya? Sama dengan berapa nih, Bu? Kalau menggunakan garis bilangan, kita lihat di sini. Awalnya itu selalu dimulai dari 0 ya. Lalu di sini kita dibilang min 5, berarti arah min 5 itu selalu ke kiri. Ya, kalau minus itu selalu ke kiri, kalau plus ke kanan. Ya, minus ke kiri plus ke kanan. Ya, selalu seperti itu. Ayo kita mulai. Sekarang ada 0, kita ke min 5. Min 5 mana nih? Berarti dari 0 ke min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bukan min 5. Jadi kita garis ya. Di sini ke min 5 nih katanya. Kita garis min 5. Ya. Kurang ternyata. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Ya. Min 5 nih katanya. Diapain lagi habis min 5? Oh, katanya min 5 plus 7. Berarti gimana tuh? Min 5 udah dari min 5 ditambah 7. Kalau plus, kalau tandanya plus berarti kemana? Ke arah kanan. Berarti dari min 5 kita ke arah kanan. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke 2 ternyata. Jadi kita langsung saja gariskan ya. Dari min 5 ke 7. Sampai ke ke plus 2. Nah, jadi kita tahu sekarang jika min 5 ditambah 7 hasilnya 2. Nah, seperti itu, gampang kan? Ya, lalu selanjutnya ada aturan penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama itu ada positif ditambah positif. Ya, hasilnya juga positif. Misalnya 3 ditambah 7 sama dengan berapa? 10. Iya, seperti itu. Jadi 3 positif ditambah 7 yang positif. Jadi sama dengan 10 juga yang positif. Ya, yang kedua ada bilangan negatif ditambah bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Misalnya, min 1 ditambah min 8. Ya, pasti hasilnya negatif kan? Karena negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Jadi, 1 ditambah 8 sama dengan 9. Lalu, ditambah negatifnya. Jadi, negatif 9 atau minus 9. Ya, gitu ya. Lalu yang ketiga ada bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, kalau ini kayak gimana, Bu? Nah, hasilnya itu tergantung bilangan mana yang paling besar. Maksudnya misalnya gini ya, Ibu kasih contoh. Perhatikan ya, jika bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, 8 ditambah min 6 sama dengan 2. 8 itu bilangan positif, min 6 adalah bilangan negatif, sama dengan menghasilkan nilai 2 yang merupakan bilangan positif. Untuk mendapatkan nilai 2 itu, caranya adalah bilangan besar dikurang bilangan kecil. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Untuk tandanya mengikuti bilangan yang terbesar. Berapa berarti? 8 ya. Berarti positif 2, seperti itu. Nah, jika bilangan positif lebih kecil daripada bilangan negatif, ya sama dengan bilangan negatif. Nilainya itu bilangan negatif ya. Contohnya, min 7 ditambah 3 sama dengan min 4. Bu, gimana caranya biar dapet min 4? Caranya tadi Bu udah bilang kan, yang besar dikurang yang kecil. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, untuk tandanya juga sama. Kita melihat bilangan yang paling besar. Mana tuh? Berarti kan 7.
7 tandanya apa? Negatif kan? Min. Berarti 4 juga tandanya negatif. Jadi min 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, identitas, dan tertutup. Sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.